"Emang kamu nyari pesugihannya di mana?" kata saya tuh. "Di Gunung Kawi," bilangnya gitu. "Gunung Kawi sih emang tempatnya orang-orang pada nyari pesugihan," kata saya tuh ya. "Ya itu, soalnya kan tumbalnya minta tumbalnya tumbal ABK. Soalnya kan dia pesugihannya kan buat di perahunya. Setiap ada kejadian ABK-nya dia nggak ada, kok makhluk itu tuh nongol gitu tuh. Cepet banget dalam jangka waktu 3 bulan itu tuh Mang Ei. Udah bisa bikin rumah, udah bisa beli mobil sampai 2. Nah, setiap hari itu ya rame terus warung saya tuh, anak pada nongkrong, ngopi, pada jajan, pada ya suka pada minum-minum juga, namanya nelayan kan pada suka pada minum minuman kayak gitu ya Mang Ei. Amer ya? Iya, ya ciu. Ciu. Kalau Amer mah terlalu mahal. Mbak Noni, apa setiap nelayan yang punya perahu Mm. banyak melakukan hal ini, ritual-ritual seperti ini? Sebenarnya sih nggak cuman Komar aja sih. Oknum lah ya, Iya banyak sebenarnya. Sampai sekarang juga ada, masih. masih ada. Maraknya kasus ABK yang menjadi tumbal bos kapal sudah bukan suatu rahasia di kalangan para nelayan. Dengan iming-iming penghasilan besar, para ABK baru pun dijadikan tumbal pesugihan. Kelamnya kisah nelayan ini disaksikan secara langsung oleh Mbak Noni. Apa kabar Mbak Noni? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam dimanapun sobat berada, mudah-mudahan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sobat, hari ini kita akan nonton lagi nih kita kisah nyata paling baru dari MM. Di depan kita ada Mbak Noni. Apa kabar Mbak Noni? Baik. Mbak Noni dari Cirebon Iya. dan tinggalnya di pantai pesisir begitu ya. Iya. Jadi kisahnya ini nyambung dengan kediamannya. Iya, Mbak Noni betul. berdagang di pinggir pantai yang banyak dikunjungi oleh ABK kapal nelayan Iya, ya. nelayan. Oke, seru juga nih. Jadi apa iya nelayan-nelayan suka pakai gituan? Iya. Suka pakai Banyak Mang Ei. banyak ya? Banyak. Pakai apa namanya ritual-ritual gitu Iya ya? banyak. Biar penghasilannya bagus. Biar bagus, biar dapatnya banyak itu. Oke. Dan kejadiannya tahun 2000 ya? Iya, sekitar akhir tahun 2000. Oke Mbak Noni, sekarang apa kegiatan hari-harinya? Kegiatan sekarang kerja. Kerja Heeh. di mana nih? Di pabrik. Di pabrik. Udah nggak dagang lagi? Udah enggak. Nah Sobat Malam Mencekam, jangan kemana-mana. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Inilah Mbak Noni. Menyambut ulang tahun keempat Malam Mencekam, saatnya kami berbagi bahagia. Dapatkan 100 merchandise cantik dari Malam Mencekam. Caranya, buat pantun bertema ucapan ulang tahun untuk Malam Mencekam. Ingat, sebuah pantun. Tulis di kolom komentar YouTube dan di Instagram official Malam Mencekam. Lalu tag 2 teman kalian dan jangan lupa subscribe lalu follow akun Instagram kami. Giveaway akan berlangsung dari tanggal 27 Agustus sampai dengan 15 September 2024. Pemenang akan diumumkan pada hari Minggu 15 September 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di acara live streaming ulang tahun Malam Mencekam. Akan ada grand prize jutaan rupiah. Juga bertemu langsung dengan Mang Ei dan narasumber favorit kalian. Jadi jangan lupa untuk hadir di sana ya. Malam Mencekam, semakin malam, semakin mencekam. Awalnya gini Mang Ei. Dulu kan saya kan jualan di pinggiran, sebutan pinggiran kali itu, tempat bersender para kapal-kapal nelayan itu di daerah Muara begitu ya?
kali Mang bukan Kali. muara. Iya. Jadi dari laut langsung Dari ke laut kali. langsung ke kali. Oh, tempat sandar-sandar Oh, perahu. sandar-sandarnya perahu itu kan di kali, kalau di daerah itu kan. Sungai kalau bahasa Indonesia ya. Sungai. Setiap hari itu warung saya selalu penuh orang-orang nelayan, para ABK gitu. Sekarang mah nelayan nggak mau disebut nelayan, maunya disebutnya ABK katanya. Lebih gitu. keren ya. Lebih Anak buah kapal. anak buah kapal. Padahal sih kapalnya kapal kecil, itu kapal cuma kapal ikan. Nah setiap hari itu ya rame terus warung saya tuh, anak pada nongkrong, ngopi, pada jajan, pada ya suka pada minum-minum juga, namanya nelayan kan pada suka pada minum-minuman kayak gitu ya Mang Amer ya. Iya, ya ciu. Ciu. Kalau Amer mah terlalu mahal. Habis itu kan pada minum-minum ciu itu Mang di warung saya. Ada yang ngopi sambil ngobrol-ngobrol, anak-anak tuh. Ada yang lagi pada ngobrol nyeletuk, ada si anak itu namanya si Komar sama si Soleh. Nama samaran ya. Nama ya. Si Komar sama si Soleh itu nyeletuk, katanya ya Allah, katanya kerja kok kayak gini baik, berangkat lagi pulang nggak dapat apa-apa, kata mereka itu. Terus kata saya tuh namanya juga lagi sepi, namanya juga orang nelayan, ada pasang ada surut, kalau lagi rame ya rame, kalau lagi sepi ya sepi, saya bilang gitu. Enaknya sih gimana ya katanya gitu, biar nggak kayak gini terus, capek nggak dapat hasil, kata mereka tuh. Ya udahlah disabarin aja, kata saya gitu. Ikut ngobrol ya. Ikut ngobrol saya. Terus kata dianya, udahlah Mbak bikinin Indomie, kata si Komar tuh. Ya udah saya bikinin Indomie, sambil mereka ngobrol saya lagi bikin mie itu, mereka itu ngobrol. Kata si Soleh gini, katanya enaknya nyari pesugihan aja yuk, kata si Soleh bilang ke Komar. Terus kata Komarnya, pesugihan di mana? Udah ada, kata saya tahu tempatnya. Di mana katanya? Ada di gunung, bilangnya gitu. Pesugihan apa? Ya udah kamu mintanya apa aja, yuk sama saya, bilang gitu. Jangan kayak gitu, kata saya tuh ya. Terus kata udah Mbak jangan ladenin, itu mau omongannya orang mabok, bilangnya gitu Mang kata teman-teman yang lainnya itu. Nah udah saya bikin mie apa udah selesai, terus dia makan mie sambil ngobrol. Terus ya udah yuk katanya, kapan? Udah nggak usah macem-macem, sabarin aja, namanya juga nanti kalau pas lagi rame sih rame, kata saya bilang gitu. Udahlah Mbak nggak usah ikut-ikutan, kata si Komar sama si Soleh. Iyalah tinggal nanti kalau misalnya enak juga tenang aja, nanti saya jajan di warung terus, katanya. Nanti saya jajannya banyak, lah utangnya kamu aja udah banyak, kata saya tuh bilang gitu. Emang kalau mereka itu suka ngebon ya? Iya ngebon. Biasanya berapa nilainya? Ya paling ada yang sampai 300. Oh banyak ya? Banyak Tahun 2000 segitu banyak itu? Iya banyak segitu. Kan keadaan itu udah bener-bener lagi sepi nelayan itu Mang Udah berangkat ya buat solar aja tuh boro-boro ketemu gitu. Jadi boro-boro buat ngebagi buat ABK kan. Tapi kan kalau namanya juragan tetap ya mau nggak mau kan harus tetap bawa bekal apa. Tapi kalau pada jajan kan ya rokok, ya mie, kopi, jadi pada ngambil dulu. Ya namanya saya orang udah biasa kayak gitu ya Mang Ya udahlah nggak apa-apa. Nanti juga kalau misalnya merekanya udah rame ya pada bener bayarnya gitu tuh Mang Jadi ya saya kasih aja. Setiap mereka utang ya udah biasalah kayak gitu, namanya orang nelayan. Ada sepi, ada rame gitu kan. Sudah kayak gitu saya bilang gitu. Ah kamu tuh utangnya udah banyak sama saya, makanya katanya nanti kalau saya udah sukses kan, nanti saya udah bayar utang semua, nanti jajan gak pernah utang, kata si Komar sama si Soleh. Ya udahlah gak usah ikutan, kata si Solehnya bilang ke saya tuh. Terus udah jam 11 itu udahlah sana pada pulang, kata saya tuh, mau tutup warungnya, udah malam, udah pada beler kayak gitu, kata saya tuh udah sana pada pulang, tuh nanti istrinya nyariin kamu tuh, kata saya bilang gitu. Oh mereka ini udah punya anak istri ya? Iya si Komar, kalau si Soleh belum. Bujangan? Masih bujangan. Si Komar baru punya anak satu, anaknya masih kecil. Baru umur setahun, dia kan baru nikah, belum lama nikahnya. Besoknya ya tetap berangkat Mang itu tuh berangkat. Ya
dilalanya tuh dapet ya, bagian berapa kata saya. Lah dia berangkat cuma bagian 50.000, boro-boro buat bisa bayar utang katanya. Buat jajan aja ini buat ngasih istri aja masih kurang kata dianya gitu. 50.000 kan zaman dulu kan gede Mang ya. Kalau menurut saya ya 50.000 kan lumayan udah bisa buat masak buat apa ya cuma bisa buat masak aja kata dia gitu. Kepengennya kan ada lebihan ya namanya juga orang usaha ya sabar saya bilang gitu. Udah kayak gitu udah selang seminggu itu si Komar sama si Soleh itu nggak nongol-nongol ke warung saya itu Mang Ei. Tapi yang lainnya kan tetap pada biasalah kerja gitu. Ya disabarin mungkin kalau mereka kan masih sabar gitu. Saya nanya sama si temennya namanya Budi. Kata saya Bud kalau si Soleh sama si Komar kemana? Nggak ada katanya nggak tahu bilangnya mau tirakat. Kata si Budi ngomong ke kamu. Iya kayaknya sih bener tah kata saya mau nyari pesugihan. Lah ngeladenin kata si Budi tuh paling juga itu tuh ikut kapal yang di luar katanya ikut nggak tahu ikut bawaan kata si Budi itu bawaan tuh jadi ikut merantau gitu tuh Mang tapi ikut kapal di katanya sih ke Dadap bilangnya kata si Budi tuh paling juga ikut ke Dadap katanya ke kapal lain nyari yang lagi ada hasil kata si Budi gitu. Saya mah di sini aja lah sabarin mau jauh-jauh kasihan anak istri kata si Budi itu bilang gitu. Kalau di daerah saya itu Mang kalau lagi hasil itu nelayan itu yang namanya istrinya nelayan itu yang namanya gelang kalung itu udah pada pakai semua gitu kan pada panas-panasan gitu Mang kalau tetangganya beli misalnya beli kulkas panas nanti ikutan beli kulkas gitu. Tapi kalau misalnya udah paila namanya sepi gitu ya dijualin semua. Semua jual. Dijualin. Jadi buat makan sehari-hari kan misalnya lagi ramenya 6 bulan gitu musim hujan gitu biasanya rame Mang pada nongol kan ikan, rajungan, kerang itu kalau kan airnya adem mungkin ya. Tapi kalau kemarau kayak gini kan sepi Mang Jadi kalau misalnya ya jadi itu tuh nyari pas lagi rame buat nanti sepi gitu. Jadi nanti satu-satu dijualin gitu lama-lama kan habis. Kadang-kadang sampai perabotan rumah tangga itu dijualin Mang Buat makan sehari-hari itu nelayan kalau lagi sepi itu Mang Selang 1 bulan itu si Komar sama si Soleh itu datang. Mereka berdua itu main mereka itu ke warung. Kata saya tuh kemana aja gak nongol-nongol kata saya tuh. Biasa katanya habis ikut ke itu ikut bawaan. Orang yang lain aja pada di sini biarin aja itu mah katanya. Terus udah kayak gitu udah ya dia ikut lagi sama juragannya yang awal itu. Setelah mereka pergi itu ikut juragan yang ini tuh hasil terus tuh Mang Si kapal itu hasil terus. Yang lain dapat 1 termos. Si juragannya si Komar itu yang berangkat ke Komar itu bisa dapat 2 termos, 3 termos Mang Sekali jual itu bisa 2 juta, 3 juta. Satu perahu berapa orang? Satu perahu itu 3 orang. Di situ siapa aja? Di situ ada si Komar, si yang juragannya itu sama si Soleh bertiga. Juragannya itu sebut aja namanya Misnen, Mang Misnen itu ya. Kan kalau perahunya Mang Misnen kan lumayan agak besar gitu Mang Terus peralatannya kan udah banyak. Itu lagi mulai agak ada penghasilan gitu Mang Nah jadi mereka tuh wah hebat ya katanya perahunya Mang Misnen katanya. Dapatnya banyak-banyak terus bilangnya gitu. Kita mah nyari buat ini aja tuh paling dapat banyak-banyak paling 200 katanya gitu. Ya udahlah kata saya tuh. Disyukurin aja. Sekarang lagi ada hasil. Nanti juga kalau udah rame sih biasanya juga nyampe kan dapat 500 apa satu orang kata saya gitu. Nah udah lagi ngobrol kayak gitu si Komar sama si Soleh dateng. Lagi pada ngapain? Ya biasa ngopi. Bikin apa nih kata saya tuh. Udah mulai gagah tuh ya? Ini mau bayar utang kata dia. Alhamdulillah kata saya tuh. Lagi modalnya lagi gak ada yang mau bayar utang kata saya gitu.
Ya udah sini berapa, setengah aja dulu ya mbak katanya. Ya udah nggak apa-apa kata saya tuh, syukur pisan rezeki kata sayanya. Terus si Solehnya juga, saya mah kan si Soleh mah kan sedikit utangnya cuman 150. Terus kata si Soleh, sayanya bayar nih mbak katanya. Berapa leh kata saya tuh, semua aja lah katanya. Ini mumpung ada rezeki kata si Soleh. Ya udah alhamdulillah kata saya tuh. Ini mau bikin apa? Bikin kopi aja kata si Komar. Sayanya bikin mie teh mbak kata si Solehnya itu. Ya udah saya bikinin tuh. Ya udahlah kata saya tuh, ngapain, nggak usah ya yang kayak gitu waktu itu diomongin tuh kata saya bilang gitu. Kan belum tahu Mang Ei. Terus udah kayak gitu, enggak lah kata si Komar bilang gitu. Terus udah lama udah 3 bulan itu Mang Ei, si Komar itu beli perahu. Kata si Budi tuh, Komar katanya beli perahu. Perahu baru? Perahu baru Mang Ei. Kata saya tuh, wah hebat banget. Kerja baru berapa bulan aja udah bisa beli perahu. Nah udah kayak gitu. Ya bancakan kalau orang itu kan nelayan kan, kalau misalnya beli perahu itu bancakan itu namanya Mang Ei. Selamatan. Bikin nasi kuning gitu kan. Terus saweran apa itu kan. Si Komar itu ngasih ke saya nasi kuning. Ini mbak katanya nasi kuning. Alhamdulillah ya Mar bisa beli perahu. Dapat warisan bilangnya gitu. Si Komar itu dapat warisan katanya. Oh ya udah kalau dapat warisan tuh dijaga yang bener. Iya mbak katanya, alhamdulillah bilangnya gitu. Nah udah kan diberes-beresin apa, dia nyari ABK. Si Soleh ikut sama si Komar. Kan kurang satu lagi. Ada lagi yang mau ikut sama si Komar. Namanya Sidik. Si Sidik itu ikut sama si Komar. Jadi kan udah bertiga, mulai berangkat. Berangkat pertama sih biasa aja Mang Ei, kayak teman-teman yang lain lah. Mungkin biar nggak keciri gitu ya hasilnya gitu. Maksudnya misalnya temennya 1 termos ya paling nggak banyak lah. Dianya dapat paling 1,5 termos gitu rajungannya. Pembagiannya gimana itu mbak? Kalau pembagian itu antara juragan sama ABK itu, kalau juragan dapatnya 3 bagian itu Mang Ei. 3 bagian itu bagian kapal, bagian mesin sama bagian orang. Tapi kalau juragannya nggak ikut berangkat, nggak ikut kerja, cuma dapat 2 bagian itu. Juragan itu dapat dari perahu sama dari mesin gitu. Kan bagian 3 bagian itu maksudnya misalnya ada kerusakan mesin atau misalnya kapalnya dinaikin mau diberesin, itu kan dari uang yang bagian 2 itu. Nah itu kan ya sekarang kan udah jadi juragan dapatnya 3 bagian. Jadi dia tuh bisa bikin rumah Mang Ei. Si Komar itu bisa bikin rumah. Cepet ya? Cepet Mang Ei, makanya saya tuh heran. Kok cepet banget gitu ya duitnya kata saya tuh. Padahal kan segitu-gitu aja dapatnya, pikir saya gitu ya. Padahal si Soleh itu kan ikut bareng ya? Iya mereka. ikut bareng. Tapi Solehnya nggak kelihatan? Enggak. Perubahan nggak ada? Nggak ada, si Soleh mah biasa-biasa aja. Tetap jadi ABK aja gitu. Nah kalau si Komar itu cepet banget Mang Ei. Udah bisa bikin rumah. Udah bikin rumah itu dia beli motor baru. Kan ada saweran itu. Kalau habis beli motor kan saweran. Kata saya, ada apa itu rame-rame? Itu katanya Komar beli motor. Kok cepet pisan, barusan bikin rumah kata saya. Sekarang beli motor. Saya bilang gitu kan. Iya katanya, cepet pisan, apa ya katanya. Udahlah biarin urusannya orang. Siangnya beli motor itu si Komar itu malamnya nongkrong lagi di warung saya. Biasa bikin kopi. Dia beli minuman tuh Mang Ei. Gaya sekarang minumnya AO sama anggur merah. Dia nraktirin temen-temennya itu. Pada minum-minum di situ. Saya seneng kalau ada orang pada minum tuh Mang Ei. Jajannya banyak di warung saya itu. Ya jajan mie, jajan pokoknya apa aja yang di warung situ, kayak kacang, ciki-cikian apa itu, es apa itu, banyak jajannya kalau pada minum di situ tuh. Tapi nggak rusuh ya, nggak Enggak. berantem gitu? Kalau itu mah paling cuman ya minum-minum biasa gitu kan. Nggak pada reseh minumnya. Udah biarin aja. Kata saya tuh, Mar gaya banget sih kamu sekarang kata saya tuh. Ya alhamdulillah mbak katanya. Udah ada rezeki, istri minta beli motor, kata dia. Udah dijaga yang bener. Udah selang 1 minggu denger-denger katanya si Komar itu nikah lagi Mang Ei.
Kan ribut itu Mang Ei sama istrinya. Kata saya tuh kenapa itu ribut-ribut, kan rumahnya deket Mang Ei di belakang. Jadi cuman keletan satu rumah tuh sama warung saya tuh Mang Ei. Jadi kan kedengeran namanya ributnya kan ribut keras-keras gitu kan, ribut gedean. Kenapa kata saya tuh, itu katanya si Komar punya istri lagi ketahuan. Emang udah lama? Ya udah lama padahal sih, cuman baru ketahuan. Oh kata saya tuh ya udahlah, biasa kalau orang lagi tinggi ya kayak gitu, kata saya tuh biarin aja lah nggak usah ikut campur. Iya katanya. Dengar-dengar juga di sana istrinya juga udah dibikinin rumah Mang Ei. Malah di sana mah katanya udah beli mobil. Ada ya denger, saya sih nggak tahu sendiri, cuman ada yang cerita gitu kan ke saya. Ya udahlah biarin aja. Kasih nggak usah ikut campur urusannya orang. Nanti takut nanti kalau diomong-ngomongin terus nanti orangnya denger takut tersinggung. Nanti disangkanya saya yang suka bikin gosip. Kan pada ngumpulnya di warungnya saya. Jadi kan kalau ada apa-apa itu kan selalu tahu. Soalnya kan ngobrolnya kan di warung Mang Ei. Orang-orang itu nggak tahu ibu-ibu lah, nggak tahu bapak-bapak, anak muda juga kan nongkrongnya di warung saya terus. Apalagi kan ibu-ibu ya biasa pada ngegosip kayak gitu. Nah udah kayak gitu mungkin udah damai apa sama istrinya. Itu si Komar itu beli mobil itu Mang Ei. Cepet banget dalam jangka waktu 3 bulan itu tuh Mang Ei. Udah bisa bikin rumah, udah bisa beli mobil sampai 2, beli motor. Udah jangka waktu 3 bulan itu ceritanya itu hari Kamis Mang Ei mau Kliwon. Jumatnya kan malam Jumat Kliwon. Kalau Kliwon kan orang-orang nelayan kan pada nggak pergi itu ya Mang Ei. Nah hari Kamisnya itu si Komar itu nggak ikut nelayan gitu, nggak ikut ke laut Mang Ei. Jadi cuman si Soleh aja sama ABK-nya satu lagi si Sidik yang berangkat. Ya biasa gitu sore kan pulang. Nah begitu sore pulang itu Mang Ei, si Soleh itu tuh nyampe kan itunya kapalnya kan ditaruhnya di depan warung saya tuh Mang Ei. Si kapalnya si Komar itu pas banget depan warung saya. Si Soleh itu tuh datang itu dengan wajah kayak takut, sedih gitu tuh Mang Ei. Nah keadaan si Sidiknya itu udah kayak tiduran ditutupin kain sarung Mang Ei. Orang-orang pada ke kali semua. Terus kan pada ngeliat kenapa katanya. Si Soleh tuh udah nggak bisa ngomong, udah gemeter, udah nangis sesegukan, udah gitu Mang Ei. Nah si nggak tahu siapa yang ngasih tahu itu, tahu si Komar datang ke pinggir kali. Nggak tahu siapa yang ngasih tahu ada kejadian kayak gitu tuh Mang. Terus udah kayak gitu kan dibuka itu kain sarungnya sama orang-orang itu yang si Soleh udah nggak bisa ngomong, udah apa diem aja dia sambil nangis. Pas ngebuka sarung lihat keadaannya si Sidik itu dalam keadaan udah nggak ada, dengan keadaan leher kayak udah ditenangin udah apa, baru si Soleh cerita. Katanya pas nyampe pancer itu dari laut yang mau masuk ke muara itu namanya kan pancer pinggir laut itu. Nah di pancer itu si Soleh sama si Sidik itu ngelihat sosok kayak perempuan lagi berdiri aja di pinggir pancer itu. Si Soleh tuh bilang ke Sidik itu kayaknya ada perempuan. Iya katanya ngeliatin aja saya, kata si Sidik itu. Si Sidik itu kan nganuin mesin, nyalain mesin. Tadi kan mesinnya dalam keadaan mati, dia nyalain mesin. Dalam keadaan itu si sarung itu di leher itu. Nggak tahu ceritanya gimana, si sarung itu bisa nyangkut di mesin. Jadi si Sidik itu ketarik itu sampai lehernya itu sampai mau kayak ayam disembelih aja itu tuh sampai gitu aja. Si Soleh itu udah gemeter gimana katanya. Demi Allah bukan saya yang lakuin kata si Soleh. Itu kecelakaan katanya.
Sampai kayak gitu kan ada yang manggil polisi. Terus akhirnya kan diinterogasi apa sama polisi apa itu. Si Komar itu cuman diem si Komar itu. Kata saya tuh, ya Allah kasihan pisan. Anak soleh. Itunya tuh maksudnya si sidiknya tuh anaknya pinter ngaji, rajin sholat, nggak pernah ikut-ikutan minum-minuman apa, anaknya diem. Kata saya tuh ya kok bisa kayak gitu, tragis banget kata saya. Malamnya kan Kliwon itu kan udah diurus-urus apa kan, lagi pada melekan di tempatnya orang ninggalnya itu kan, rumahnya kan di belakang. Tadinya itu mau dibawa ke rumah sakit sama keluarganya, nggak boleh, udahlah yang namanya orang udah nggak ada, bilangnya gitu, ya udahlah ikhlas aja. Nah udah kayak gitu malam Jumatnya itu kan warung sepi. Abis maghrib aja udah nggak ada orang di pinggir kali itu, mungkin pada melekan ke situ. Saya mah ya biasa-biasa aja ya, ada perasaan merinding apa sih. Abis Isya ada yang ke warung, orang dua pada ngopi, ya biasa pada ngobrolin itu kan. Pada ngobrolin itu katanya kasihan pisan. Iya ya baru aja ikut kerja berapa bulan kata saya tuh, udah kayak gitu. Iya ya katanya sih, jangan-jangan sih Komar tuh katanya pesugihan katanya. Masa sih orang baru berapa ini aja udah bisa beli rumah, udah bisa beli mobil katanya. Udah sekarang lagi bikin perahu lagi katanya itu kan, lagi pesen perahu lagi gitu satu lagi. Nah pas lagi ngobrol-ngobrol kayak gitu tuh saya tuh ngedenger kayak ada suara rintihan gitu tuh. Kayak ada suara orang kesakitan. Di mana? Di arahnya dari perahu itu tuh. Dari perahunya si Komar itu yang di depan itu. Lagi pada ngobrol kata saya, diem dulu. Kata saya, diem dulu sebentar. Apa katanya, dengar enggak sih kata saya tuh. Dengar apa katanya. Kayak ada suara orang nangis. Kayak ada orang suara kesakitan kata saya. Katanya perasaan aja. Perasaannya orang takut itu tuh. Soalnya itu kan di situ katanya perahunya tuh taruhnya di situ. Udah katanya. Iya beneran kata saya tuh. Terus hilang itu tuh suara itu Mang. Kan udah sepi, udah nggak ada orang. Udah mau tutup warung itu jam 10-an. Biasanya saya kalau tutup jam 11, setengah 12 kalau rame itu ya. Itu jam 10 saya udah tutup. Pas saya mau tutup warung, ngelihat ke perahu itu. Saya tuh ngelihat bener-bener itu tuh Mang. Bener-bener ngelihat jelas banget. Ada sosok tinggi besar. Matanya merah banget. Itu taringnya panjang. Di perahu itu, nongkrong di perahu itu. Astagfirullahaladzim saya tuh nyebut kan. Terus saya tuh lari sebelum ini nih nutup warung tuh, lari dulu manggil ibu saya. Mah apa katanya, temenin saya nutup warung yuk kata saya tuh. Kenapa sih? Merinding kata saya tuh. Kan warung kan depan, nah rumah sayanya di belakangnya gitu. Jadi cuman depan warung gitu, belakang rumah. Jadi terus sama mama tuh nemenin, ada apa sih? Enggak ada apa-apa kata saya tuh. Saya keluar lagi tuh udah hilang itu, udah nggak ada tuh. Nah udah tutup warung gitu. Udah saya tuh nggak bisa tidur itu tuh, ya Allah apa itu tuh ya. Subuhnya ada kan, kalau orang sana kan masih, kalau maaf ya, kalau buang air besar itu masih di kali, ada jamban gitu kan. Nah tetangga saya itu lagi hamil. Subuh-subuh itu jam 5 itu dia mau buang air besar ke kali. Biasanya dianterin sama suaminya, dia sendirian. Kan di depan warung saya itu ada pohon gede kayak pohon baujan gitu tuh. Di depan warung itu di pinggir kali yang buat ngiket perahu, kadang-kadang di pohon itu kan ada pohon baujan gede. Di depan warung saya itu. Pohon apa itu ya? Pohon baujan. Baujan tuh apa ya? Besiah. Kalau kata orang Albasia. Kalau orang kita kan nyebutnya pohon baujan. Nah si mbaknya itu tuh balik lagi. Mau ke itu tuh mau BAB tuh nggak jadi, dia balik lagi. Kan pas saya keluar, pas dianya balik, kenapa mbak balik lagi nggak jadi? Ya Allah astagfirullahaladzim. Apa kata saya tuh, masa aja udah pagi masih aja ada yang nongol kesiangan tak apa kata dianya gitu. Apa sih itu tuh lagi uncang-uncang Apa sih mbak kata saya tuh ya.
matanya gede, katanya merah, taringnya panjang, blegedeg ireng katanya gitu. Masa sih? Coba yuk kata saya tuh. Nggak ada itu, saya ke situ tuh sama dia tuh. Orang nggak ada apa-apa. Demi Allah katanya tadi tuh ada, kata dia gitu. Iya kata saya, tadi malam juga saya tuh. Jadi kan saya cerita sama dianya. Tadi malam juga saya tuh ngedenger suara orang rerintih, kayak kesakitan. Nah terus pas saya pengen tutup warung tuh, di perahu tuh ada orang berdiri kayak gitu persis kata saya tuh. Tapi itu kan lagi uncang-uncang ya di atas pohon ya. Iya katanya. Saya sih ngeliatnya lagi berdiri di atas perahu kata sayanya. Udah aja gitu. Nah si perahu itu tuh lamanya 1 minggu itu nggak berangkat. Perahu Komar ini. Perahunya si Komar itu nggak berangkat. Nah udah 1 minggu itu dia ditawar-tawarin itu perahu itu tuh karena udah nggak ada yang mau ngejalanin. Si Solehnya udah nggak mau. Terus dia juga belum dapat bidak gitu, kalau jalan berdua juga dia masa sendirian gitu kan, sedangkan Solehnya nggak mau berangkat perahu itu tuh, dianya ketakutan. Akhirnya perahu itu kejual sama orang Indramayu itu. Mungkin kan karena nggak tahu ya, nggak ada yang cerita, maksudnya perahu itu bekas kecelakaan gitu tuh kan, nggak tahu mungkin. Nah perahu yang barunya itu datang. Perahu yang barunya yang dia lagi pesen itu datang. Pas itu udah kejual perahunya, dianya datang. Akhirnya si Soleh mau lagi jalan, nyari lagi itu bidak, si namanya itu ABK, nyari ABK lagi. Si Komarnya itu dapet ABK, namanya Pujangan lagi itu. Nah udah kayak gitu, udah jalan ya biasa. Ya tetep penghasilan sih dia paling unggul lah di antara yang lainnya. Udah jalan kayak gitu. Ya biasa anak-anak pada nongkrong, pada minum, mulai pada gunjing kayak gitu, pada ngobrolin. Kamu takut nggak sih? Kata temen-temennya yang lainnya tuh ke si Soleh sama. Takut apa sih? Kan kemarin kejadiannya kayak gitu. Lah iku si wong belai baik, kata si Soleh. Pas lagi belai baik, orang hati-hati bilangnya gitu. Mungkin karena si Soleh tahu mungkin ya. Karena si Soleh kan tahu, kan perginya tadinya kan sama si Soleh nyari pesugihannya itu. Udah jalan 3 bulan, setiap 3 bulan itu tuh kejadian kayak gitu. 3 bulan berikutnya hari Sabtu tetangga saya ada yang meninggal, tetangga belakang rumah, ibu-ibu. Nah dia tuh bilangnya sih setelah udah penguburan apa tuh, bilangnya sih nggak tahu kalau ada tetangganya meninggal tuh, karena dianya tuh tidur dari semalam tuh. Tapi kata orang-orang yang pada ikut ke kuburan tuh ngeliat katanya si ikut ke kuburan, ikut ngiring ada di sana, bilangnya gitu. Tapi sih yang jadi badannya tuh nggak ngerasa dia ikut ke kuburan tuh. Malah dia tuh nggak tahu kalau ada orang meninggal tuh. Setelah tahu tuh setelah udah dikubur, dianya bangun terus baru dikasih tahu katanya itu, katanya Ibu Esih katanya meninggal. Ya tak, aku nggak dibangunin, orang kamu dibangunin dari tadi nggak bangun-bangun katanya. Kata si kakaknya itu, kakaknya kan kakaknya tadinya perempuan, kamu dari tadi dibangunin katanya nggak bangun-bangun, jadi kan nggak, udahlah biarin. Nah itu tuh si Soleh sama si Su bertiga mau masak kerang ijo di warungnya saya. Terus mau ngadein memori, zaman dulu kan HP kan pakai memori itu ya, ngadein memori mbak katanya. Buat apa sih kata saya tuh, saya cepen kondangan di mana? Kondangan di Buyut katanya. Kondangan berapa kata saya tuh. Udahlah aja katanya 50.000 aja. Udah tak pinjemin aja ya, udah memorinya dibawa aja kata saya tuh. Gak apa-apa wis, nanti kalau kamunya nanti udah kerja
nanti tinggal bayar aja kata saya itu. Itu keadaan perahunya itu lagi diberesin, lagi nggak berangkat dianya tuh. Nah udah kayak gitu dia kan ini ikut tahlilan. Kata orang-orang yang pada tahlilan di situ tuh udah selesai tahlilan tuh kan, kata si anaknya juga tuh, udah katanya kamu tuh nggak usah ikut, di sini aja, ngapain sih ikut-ikut ke sana, tinggal kalau kondangan tuh tinggal nitip aja katanya. Enggak lah katanya, nggak enak, temen deket kata dianya itu kan. Iya katanya, udahlah aja biarin kata dianya tuh. Dia tuh maksa, bilangnya ya kalau itu sih saya tuh mau bilang ke kakaknya saya tuh. Dia kan temenan sama kakak saya, kakak ipar saya juga nelayan. Dia tuh curhat, bilangnya gitu, udah capek pisan, saya aja pengen pergi aja, kayaknya aja capek pisan, bilangnya gitu. Ngomong apa sih katanya gitu, gak tahu lah aja, keder bilangnya kayak gitu. Dia tuh jadi dia tuh tulang punggung gitu tuh, si tulang punggung keluarganya. Katanya kalau sayanya nggak kerja, sayanya keluarga saya nggak makan. Tapi kalau saya diporsir terus, katanya saya tuh capek, harus mikirin ini, harus mikirin itu, segala-gala saya yang mikirin. Saya sih pengen pergi aja lah kata dianya tuh ya. Mau pergi kemana sih? Ya kemana nggak tahu kemana katanya. Atau mau merantau lah, mau apa? Syukur-syukur ya balik lagi, bilangnya gitu. Curhat ke kakak ipar saya itu tuh. Sebelum dia mau pergi ke kondangan tuh, dia minjem uang juga ke kakak ipar saya. Katanya mau buat sawer, bilangnya gitu kan, di sananya ada organ. Nah singkat cerita berangkatlah itu si sama si Soleh, berangkat boncengan motor. Nah udah nyampe di sana itu kan pada joget. Kalau orang sana kan kalau tuan rumahnya belum joget itu kan nggak boleh gitu, naik duluan. Nah si itunya tuh maksa tuh naik dulu, mungkin pikirnya udah joget apa terus nanti mau pulang gitu kan dianya. Nah udah kayak gitu di atas panggung tuh ribut, orang joget tuh sama orang-orang sananya itu ribut gulet. Akhirnya kan pada pulang, dikejar lah itu naik motor sama orang-orang sananya, si Soleh sama si boncengan. Kalau si Soleh itu dalam keadaan dianya udah mabok gitu kan. Nah si kok anehnya itu kenapa sih yang dalam keadaan enggak mabok kenapa enggak mau nyetir aja gitu tuh, malah justru si Soleh yang dalam keadaan udah setengah nggak sadar yang bawa motor. Akhirnya pulang, sama yang di belakangnya juga sama ikut, yang ikut pada kondangan tuh pada ikut pulang juga. Nah si Soleh duluan itu di jalan, tiba-tiba itu si motor itu jatuh oleng di daerah Bedulan, yang di tengah-tengahnya banyak patung-patung itu tuh. Kan ada di daerah Betulan itu tuh yang ada patung-patung di tengah-tengah jalan tuh. Patung nggak tahu patung apa itu. Kan di situ jatuh kan. Jatuh tuh tadinya sih Soleh sama si nggak apa-apa. Si nggak tahu kenapa itu si itu bangun, larinya ke kanan. Ke kanan nggak tahu di sana ada bis. Dihajar sama bis. Bisnya lari, anaknya tuh kepental, jauh kepentalnya. Kan udah dirubung-rubung banyak orang itu. Nah yang di belakang itu kan ngelihat ada yang dirubung-rubung kayak gitu kan, berhenti ngelihat. Pas ngelihat itu si Soleh yang itu. Nah kan si Soleh kan tadi kan berdua, yang satunya mana, kata si yang itu. Iya aja katanya tadi tuh ada yang berdua tadi tuh, kata yang saksi mata yang lihat
itu jatuh tuh berdua, tapi yang satunya tuh lari ke kanan, dihajar bis, tapi nggak tahu belum ketemu si nya tuh. Terus kan akhirnya pada nyariin, ketemunya itu di deket kuburan keramat. Di situ tuh ada kuburan keramat, dalam keadaan itu udah muka ini si kaki itu si itu sampai keluar tangan yang sebelah kanan tuh Mang Ei, udah muka udah kayak gitu. Sama si temen-temennya itu dibawa ke rumah sakit kan, sama si solehnya nggak apa-apa, itu cuma lecet-lecet aja, lecet di muka sedikit sama di sikut aja si solehnya tuh. Tapi katanya sih waktu pas di mobil itu masih bernafas gitu tuh, tapi udah ngorok gitu si itu. Dibawalah ke rumah sakit. Nah yang nggak ikut ke rumah sakitnya itu ngabarin ke sini jam 11 malam, itu ngabarinnya. Kejadiannya itu jam 10 malam, ngabarin jam 11 malam ke keluarganya. Sedangkan pas udah tahu kayak gitu, kakak ipar saya itu jam setengah 10 tuh diketok-ketok jendelanya sama si Ang katanya. Hei, apa? Kata si kakak ipar saya itu. Ngetok-ngetok itu tuh jendela kamar tuh. Kan kakak ipar saya keluar. Kakak ipar saya keluar tuh nggak ada orang. Nah pas udah masuk, apa kata istrinya itu tadi tuh katanya tuh ada suaranya kayak suaranya sih ngetok-ngetok jendela, bilangnya gitu. Tapi kok nggak ada orang, kata dianya gitu. Itu setengah 10-an itu tuh. Nah udah gitu kan, pas jam 11 dikabarin, si keluarganya si itu ngabarin ke kakak ipar saya, ngetok-ngetok malam tuh jam 11 tuh. Ang katanya, apa menea je metu sedelat je kesini keluar sebentar gitu. Apa katanya, itu katanya sih kenapa je kecelakaan. Masa sih, kapan? Katanya sih tadi jam 10 Emangnya dari mana? Tadi tuh jam 8-an tuh berangkat kondangan. Katanya jam 8, orang tadi setengah 10 tuh dia tuh ngetok-ngetok jendela saya, tapi saya keluar tuh nggak ada. Bilang itu orang jam 8 tuh udah berangkat kondangan, yuk sana katanya, nungguin. Akhirnya kakak ipar saya itu ke situ kan, ikut nungguin di situ. Jam berapa, setengah 12 itu ya, setengah 12 jam 12-an itu kan datang itu si Komar, belum ada yang ngasih tahu udah ada di situ, udah denger kabar. Maksudnya tuh mungkin nggak tahu siapa yang ngasih tahu juga, mungkin ada yang ngasih tahu yang nggak tahu. Si Komar udah ada di situ. Udah ada di sini, iya kata dianya gitu. Tadi ada yang ngabarin, bilangnya gitu ke itu si Komarnya. Kata Komarnya langsung dimandiin itu malam, begitu datang tuh langsung dimandiin. Tadinya mau dimandiin di rumah sakit sama keluarganya, nggak boleh, kakak ipar saya ikut mandiin. Nah si Komar juga ikut mandiin itu tuh. Waktu itu tuh kan tadinya kan nggak boleh sebenarnya ya, tapi dianya tuh mau, katanya saya mau ngeliat, bilangnya gitu, mau ikut mandiin bilangnya. Si Komarnya tuh akhirnya si Komarnya ikut mandiin ke situ. Udah itu kan melekan apa, pas melekan itu kan saya kan tadinya ke situ. Nah pas saya pulang dari melekan situ kan lewatnya kan ke kali, saya ngeliat lagi tuh wujud itu tuh di perahunya si Komar lagi, wujud yang tinggi besar yang matanya merah itu tuh. Saya mundur itu tuh, penglihat itu, astagfirullahaladzim. Balik lagi saya ngajakin kakaknya saya, minta anter gitu, anterin saya pulang yuk, kata saya. Apa sih, kan rumahnya agak ke belakang, agak jauh itu.
pulang udah saya tuh mikirin aja, ya Allah, setiap ada kejadian ABK-nya dia nggak ada, kok makhluk itu tuh nongol gitu tuh. ABK Komar. Kalau kan waktu ABK-nya Komar yang pertama pas malamnya itu nongol kan makhluk itu tuh, si apa blegedeg ireng kalau kata orang Jawa itu. Nah pas itu juga pas nggak ada juga nongol lagi tuh di perahu tuh. Saya ngelihat lagi jelas banget, pokoknya saya sih kayaknya ya Allah, apa kata saya tuh ya. Ingat cerita tuh udah pagi, udah apa dikubur apa kan. Nah si Soleh tuh mungkin udah ada pikiran was-was, takut gitu kan. Akhirnya dianya udah mundur gitu jadi anak buahnya si Komar tuh. Kata saya tuh, si Komar kemana, nggak ngeliat-ngeliat ke istri mudanya katanya. Perahunya nggak berangkat-berangkat ya, nggak ada yang jalanin, udah nggak ada yang mau katanya. Pas si Soleh lagi sendirian di warungnya saya, akhirnya dianya cerita curhat ke saya. Bilangnya sebenarnya si Komar tuh nganut katanya. Nganut apa kata saya tuh. Nganut pesugihan bilangnya gitu. Yang bener sih kata saya tuh. Bener. Jadi waktu itu kamu obrolan sama si Komar itu bener kata saya tuh. Iya. Terus kamu? Saya sih nggak kuat tirakatnya kata si Soleh tuh. Jadi saya sih nggak jadi. Yang jadi cuman si Komar. Si Komar sih kuat bilangnya kata si Soleh itu. Nah terus kamu gimana? Demi Allah saya tuh takut pisan kata si Soleh tuh ya. Makanya saya sekarang sudah nggak mau bilangnya ikut kerja sama si Komar tuh, biarpun hasilnya gede juga. Ya mungkin kamu sih kan tahu kalau si Komarnya kayak gitu, jadi kan kamu nggak bakalan jadi tumbal. Ya iya Soten, kalau misalnya nggak dapet tetap aja lah, lama-lama juga nanti saya yang jadi tumbal. Emang kamu nyari pesugihannya di mana kata saya tuh. Di Gunung Kawi bilangnya gitu. Oh iya kata saya tuh, Gunung Kawi saya emang tempatnya orang-orang pada nyari pesugihan kata saya tuh ya. Terus gimana itu? Ya itu soalnya kan tumbalnya minta tumbalnya tumbal ABK. Soalnya kan dia pesugihannya kan buat di perahunya. Emang nggak minta tumbal keluarga? Kan biasanya kalau kayak gitu kan tumbalnya keluarganya kata saya gitu. Enggak katanya. Tapi segini sih Mbak, obrolannya kita berdua aja ya. Jangan cerita sama yang lain kata si Solehnya tuh. Ya udahlah masing-masing aja, yang penting sih nggak ganggu saya kata saya. Tapi sayanya keganggu. Soalnya apa? Sering dikatonin kata saya bilang ke si Soleh tuh. Dikatonin apa Mbak? Kayak blegedeg ireng kata saya tuh. Matanya tuh kalau misalnya udah itu kayak ngeliatin baik ke saya tuh. Saya bilang gitu. Ya itu katanya setannya bilangnya kata si Soleh tuh kayak gitu. Ya udahlah nggak usah ribut-ribut kata saya tuh, udah biarin aja, yang udah ya udah biarin aja. Itu berapa lama dia menikmati kekayaan? Ya sekitar 2 tahun 3 tahunan lah menikmatinya itu. Udah lama kan udah nggak ada yang mau jadi ABK-nya, perahu udah nggak pernah berangkat. Jadi kan mungkin lama-lama kan udah nggak pernah dapat tumbal. Mungkin perjanjian di sananya juga kalau misalnya udah nggak dapat tumbal kan hartanya diambilin lagi. Kata si Solehnya itu tuh. Mungkin karena udah pada ketakutan udah nggak ada yang mau kan jadi ABK-nya dia. Akhirnya udah motor kejual, mobil kejual. Jadinya perahu juga sekarang dianya udah nggak punya, dijual juga karena dianya nggak ada yang ngeberangkatin juga kan perahunya, jadi nganggur lama-lama kan rusak. Perahu kan kalau nggak dijalan-jalanin kan lama-lama kan kena air terus kan jadinya bocor. Mesin-mesin juga kan pada rusak. Akhirnya kan dijual perahunya. Akhirnya dia kan udah nggak punya perahu, nggak kerja, lama-lama habis. Dengar juga sama istri yang di Indramayunya juga dipegat lah, dicerai gitu sama istrinya karena udah nggak bisa
kerja lagi, nggak bisa ngasilin uang. Mungkin kan kalau istri muda kan kebanyakan ngelihat uang ya, karena uangnya banyak mau jadi istri muda. Terus sekarang udah nggak punya apa-apa, jadi dianya udah nggak mau mungkin. Terus lama-lama setahun tuh nganggur, dia itu setahun nganggur udah nikmatin kekayaannya udah apa, setahun aja itu cepet banget itu habisnya. Jadi tahun keempat itu dia tuh habis. Anaknya masih hidup? Masih. Nggak dijadikan Enggak. tumbal? Istrinya juga enggak? Mungkin karena perjanjiannya ABK gitu mungkin di sananya itu. Pekerjaannya ya. Pekerjanya. Karena katanya si Soleh itu tadinya dianya perjanjiannya saya nggak mau numbalin keluarga saya gitu. Saya biar ya udah jadinya tumbalnya tumbal ABK itu. Jadi akhirnya lama-lama dia setahun nganggur, habis semua, ikut ke sini nggak boleh, ikut ke sini nggak boleh, kan? Nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau tadinya. Mungkin udah lama-lama ngelihat dianya, lama-lama kan mungkin kasihan ya. Juragan yang dulu, akhirnya sama juragan yang dulu waktu sama si Soleh itu ikut lagi dianya. Kalau si Soleh udah nggak sama juragan itu, si Soleh udah dapet juragan yang baru gitu sama juragan lain. Ya sekarang mah ya jadinya normal ya penghasilannya. Ya temennya dapat segitu ya sama-sama, paling kaceknya sedikit. Dia nggak curhat ke Mbak Nuni? Enggak. Si Komar ini? Si Komar sih enggak. Yang curhat si Soleh. Soleh ini aman ya? Iya. Nggak dijadikan tumbal? Enggak. Anehnya di sini nggak dijadikan tumbal ya, maksudnya nggak diambil nyawanya si Komar itu ya? Iya. Oleh ini perjanjiannya? Iya Nggak, itu. ya aman dia ya? Aman sampai sekarang juga masih orangnya. Masih hidup? Masih hidup. Oke. Malah sekarang dianya sering main ke tempatnya saya. Sudah berubah hidupnya? Iya. Sudah rajin ibadah? Udah biasa, mungkin tobat mungkin karena dianya ngerasanya udah kayak gitu ya. Sekarang kan udah punya anak 2, anaknya udah gede-gede. Kehidupannya sederhana? Ya sederhana, biasa-biasa aja. Nggak ada yang menonjol ya? Nggak ada. Rumah yang dulunya gede bagus tuh, ya sekarang mah rumahnya biasa. Rumah yang dulunya tuh dijual. Sekarang ini rumahnya biasa sederhana gitu ya, layaknya rumah orang nelayan lah kayak gitu. Sekarang. Mbak Noni, apa setiap nelayan yang punya perahu banyak melakukan hal ini, ritual-ritual seperti ini? Sebenarnya sih nggak cuman Komar aja sih. Oknum lah ya? Iya banyak sebenarnya. Cuman karena dia yang taruh sering nongkrong di warung saya, terus kapalnya disandarinya di warung saya. Jadi kan yang saya tahu ya dia gitu. Menurut Mbak Noni ada yang orang-orang lain? Ya ada lah, yang nggak Ada ya? wajar juga ada. Sampai sekarang juga ada. Masih ada. Cuma nggak tahu soalnya mungkin dia nyari tumbalnya beda mungkin. Soalnya udah nggak ada kejadian maksudnya Tumbal ya? tumbal kayak gitu tuh nggak ada. Mungkin nggak tahu si tumbalnya nyarinya di luar. Zaman sekarang kan katanya ada tumbal nyarinya di jalan lah. Istilahnya gitu kan ada zaman sekarang katanya. Lebih halus ya? Lebih halus. Jadi kan nggak ngeciriin gitu tuh orang yang nggak dikenal, tahu-tahu celakaan atau apa gitu kan. Sekarang mah bilangnya sih gitu. Cuma ya nggak tahu juga sih. Tapi ya sampai sekarang juga masih ada. Oke. Nah Sobat Malam Mencekam, jadi jangan tiru kejadian ini ya. Ini sangat berbahaya. Cukup Komar saja lah. Iya. Jangan coba-coba mencari kekayaan dari situ ya Mbak Noni. Iya, dari betul. pesugihan. Makasih Mbak Noni. Dan Sobat Malam Mencekam, kita akan jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.